Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video peer teaching di mana kita selaku mahasiswa PPG dituntut untuk menampilkan sebuah video peer teaching yang berdurasi 30 menit dan nantinya video ini kami akan rekam melalui aplikasi Zoom Meet, yang nantinya dari aplikasi Zoom Meet itu rekamannya akan kami kirimkan melalui video YouTube yang dimiliki oleh akun setiap mahasiswa PPG dalam jabatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pada pagi hari ini kita mulai. Baik adik-adik, untuk sebelum kita masuk ke pelajaran, guru ingin mengecek kehadiran. Untuk ketua kelas Pak Jajang, siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Jajang. Hadir semua. Alhamdulillah. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Walaupun hanya tepuk tangan semangat. Pak Guru berikan contoh. Tepuk tangan semangat. Semangat pagi. Oke, kita hitung. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan semangat. Semangat pagi. Baik, hari ini karena kita semangat untuk mengikuti pelajaran, maka sebelum kita masuk pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Pak Guru akan membagikan dua gambar, yaitu untuk adik Rizka. Ya Pak Guru. Ini gambar satu, ini gambar tulisan apa adik Rizka? Kalau ini gambarnya Pak Guru tulisan Nabi Muhammad. Baik, berikan aplaus. Dan gambar kedua, adik Dwi, itu adalah gambar apa? Gambar unta Pak Guru. Ya, berikan aplaus kepada adik Dwi. Hari ini kita adik-adik akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu salah satu Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari ini kita akan belajar tentang kontribusi apa saja yang diberikan oleh
Abu Bakar As-Siddiq selama beliau memimpin dan mengembangkan ajaran agama Islam. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kontribusi Khulafaur Rasyidin, terkhusus bagi Abu Bakar As-Siddiq dalam mengembangkan ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelajah kisah keteladanan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahannya. Baik adik-adik. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin Umar SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 SD pembelajaran 5, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabat Khulafaur Rasyidin. Pada bagian ini, saya subtema pada bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Profil Abu Bakar As-Siddiq, B. Kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam mengembangkan ajaran Islam. Pada bagian A, profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama asli Abu Bakar bin Abi Quhafa. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di Makkah, Arab Saudi. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafa dan ibunya bernama Salma binti Sakhr bin Amir. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya, karena beliau orang pertama yang membenarkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad wafat, beliaulah yang memimpin agama Islam dengan nama memimpin selama 2 tahun. B. Kontribusi apa saja yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama beliau memimpin umat Islam. 1. Menjaga stabilitas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan dan ketidakpastian. Sebagian orang meragukan apakah mereka harus melanjutkan perjuangan Islam tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW. Maka beliaulah yang terpilih jadi khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. 2. Menyusun dan menstandarkan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau memainkan peran yang sangat penting dalam mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran. Setelah pertempuran di Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Quran hufaz gugur, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk satu mushaf yang terstandarisasi. Meskipun awalnya Abu Bakar ragu karena tidak ada presiden untuk ini, akhirnya beliau pun setuju. 3. Membangun dan memperluas wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam tidak hanya berhasil mempertahankan stabilitas internal, tetapi juga mulai mengembangkan wilayah kekuasaannya. Abu Bakar memulai ekspansi militer ke wilayah luar Jazirah Arab, termasuk ke wilayah Kekaisaran Bizantium dan Persia, yang akhirnya membuka jalan bagi penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia. 4. Teladan dalam ketaatan dan pengorbanan. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan kesederhanaannya
ketaatannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta pengorbanannya yang luar biasa dalam mendukung Islam. Dia juga mencari kemewahan atau kekuasaan pribadi, tetapi lebih fokus pada kesejahteraan umat Islam dan berkelanjutan perjuangan Islam itu sendiri. 5. Mempersatukan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq berperan penting dalam menjaga persatuan umat Islam. Pada masa-masa awal kepemimpinannya, terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslim mengenai siapa yang seharusnya menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakarlah dengan kebijaksanaannya berhasil menenangkan keadaan dan meredakan potensi perpecahan umat pada saat itu. 6. Penyebaran ajaran Islam melalui dakwah dan pendidikan. Abu Bakar As-Siddiq juga sangat memperhatikan pentingnya dakwah dan pendidikan Islam. Beliau mendukung penyebaran ajaran Islam kepada umat Islam yang baru masuk Islam, serta berusaha agar mereka memahami wahyu yang diturunkan para sahabat yang telah menguasai ilmu agama. Sering ditugaskan untuk mengajar dan menyebarkan pengetahuan agama ke daerah-daerah baru yang telah ditaklukkan oleh pasukan Islam. Demikian, itulah peran dan kontribusi yang diberikan oleh Abu Bakar. Pak Guru akan menyajikan materi tentang kontribusi Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita melangkah lebih jauh adik-adik, apa itu kontribusi? Baca adik Paramita. Terima kasih Pak Guru. B. Kontribusi Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu kontribusi? Kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan, bantuan, atau partisipasi yang diberikan oleh seseorang atau kelompok untuk mendukung tercapainya suatu tujuan atau keberhasilan dalam suatu kegiatan, proyek, atau usaha. Baik, terima kasih adik Paramita. Setelah kita mengetahui apa itu kontribusi, selanjutnya kita mengenal apa saja kontribusi yang paling utama yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu adik-adik, kontribusinya adalah membangun dan memperluas wilayah Islam. Yang ketiga yaitu mempersatukan umat Islam. Yang keempat, menyusun dan menstandarisasi Al-Quran. Yang kelima, penyebaran ajaran Islam melalui dakwah dan pendidikan. Dan yang terakhir adik-adik, kontribusi Abu Bakar yaitu menjadi teladan dalam ketaatan dan pengorbanan. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas satu persatu kontribusi dari Abu Bakar As-Siddiq. Pak Guru minta tolong untuk dibacakan oleh adik Krimawati Saleh. Disilakan kepada adik Krimawati Saleh. Baiklah, terima kasih Pak Guru. Menjaga kestabilan umat Islam setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan dan ketidakpastian. Sebagian orang meragukan apakah mereka harus melanjutkan perjuangan Islam tanpa kehadiran Nabi. Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu sudah dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan Nabi terpilih sebagai khalifah pertama. Baik, terima kasih adik Rima. Selanjutnya kontribusi yang kedua yaitu menyusun dan menstandarisasi Al-Quran. Dipersilakan kepada
adik Jul untuk membacanya. Baik, Pak Guru. Abu Bakar memainkan peran penting dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Setelah pertemuan di Yamama, di mana banyak penghafal Al-Quran gugur, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf yang terstandarisasi. Meskipun awalnya Abu Bakar ragu karena tidak ada perbedaan untuk ini, akhirnya beliau setuju. Sudah, Pak Guru. Baik, terima kasih adik Jul. Selanjutnya kontribusi yang ketiga. Silakan dibaca adik Amelia. Kepada adik kami persilahkan. Ya baik Pak Guru, terima kasih. Membangun dan memperluas wilayah Islam. Penjelasannya di bawah kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam tidak hanya berhasil mempertahankan stabilitas internal, tetapi juga mulai mengembangkan wilayah kekuasaannya. Abu Bakar memulai ekspansi militer ke wilayah luar Jazirah Arab, termasuk ke wilayah Kekaisaran Bizantium dan Persia, yang akhirnya membuka jalan bagi penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia. Sudah Pak Guru. Terima kasih adik Amelia. Selanjutnya Sama Pak Guru. kontribusi yang kelima yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pengembangan ajaran Islam. Silakan dibaca adik Jajang. Mempersatukan umat Islam, Ya. Abu Bakar As-Siddiq berperan penting dalam menjaga persatuan umat Islam. Pada masa-masa awal kepemimpinannya, terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslim mengenai siapa yang seharusnya menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad. Abu Bakar dengan kebijaksanaannya berhasil menenangkan keadaan dan meredakan potensi perpecahan. Baik, terima kasih adik Jajang. Selanjutnya kontribusi yang terakhir yaitu penyebaran ajaran Islam melalui dakwah dan pendidikan. Silakan dibaca adik Hartati Kaluku. Penyebaran ajaran Islam melalui dakwah dan pendidikan. Penjelasan Abu Bakar juga sangat memperhatikan pentingnya dakwah dan pendidikan. Beliau mendukung penyebaran ajaran Islam kepada umat Islam yang baru masuk Islam, serta berusaha agar mereka memahami waktu yang diturunkan. Sering ditugaskan untuk mengajar dan menyebarkan pengetahuan agama ke daerah-daerah baru yang telah ditaklukkan oleh pasukan Islam. Makasih Pak Guru. Terima kasih adik Hartati. Setelah kita membahas apa saja kontribusi Abu Bakar As-Siddiq dalam mengembangkan ajaran Islam adik-adik, setelah ini Pak Guru akan membagikan adik-adik ke dalam 4 kelompok kecil, yaitu nama kelompok yang pertama kelompok Abu Bakar, kelompok kedua yaitu kelompok Umar bin Khattab, kelompok ketiga yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib, dan kelompok keempat yaitu kelompok Utsman bin Affan. Dan Pak Guru akan membagikan LKPD yang telah Pak Guru siapkan. Baik adik-adik, di dalam LKPD ini tertuang tugas 1 dan tugas 2.
tugas 1 yaitu siapakah yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa saja kontribusi Khulafaur Rasyidin yang pertama? Selanjutnya, sebutkan salah satu langkah penting yang diambil oleh Abu Bakar untuk menegakkan administrasi pemerintahan. Kemudian tugas yang kedua, berikanlah contoh kontribusi Abu Bakar As-Siddiq yang kita nikmati sampai dengan sekarang. Dan yang kedua, bagaimana beliau menghadapi umat yang ingkar zakat. Adik-adik, tugas adik-adik yaitu membangun diskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang ada yang Pak Guru berikan, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Setelah mendiskusikannya, adik-adik tugasnya yaitu selanjutnya mempresentasikan di depan kelas. Baik adik-adik, setelah adik-adik mendiskusikan tugas 1 dan tugas 2, Pak Guru memerintahkan kepada minta tolong sama Ibu Paramita untuk mempresentasikan tugasnya dan membacakannya di depan kelas. Kepada kepada adik Paramita kami persilahkan. Pak Guru, sampai kelompok siapa-siapa Pak Guru. Oh iya Kelompok 1. Sampai taman kelompok Pak Guru, masa saya mau Iya. bekerja sendiri? Untuk kelompok 1 yaitu yaitu adik Paramita, adik Jajang, adik Rima, adik Jul. Kelompok 1 adik Jajang, adik Paramita, adik Rima, adik Jul. Kelompok 2 yaitu kelompok Umar bin Khattab, yaitu adik Liska, adik Hartati, adik Munarti, dan adik Siti Hardianti. Kelompok 3 yaitu adik Nuryana, adik Dwi, adik Nuryana, adik Dwi, adik Siti, adik Nurhayati. Dan kelompok 4 yaitu adik Dinarti, adik Munarti, dan adik Risnawati Kakung. Baik, tugas adik-adik sekarang yaitu membangun diskusi bersama kelompok dan akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Setelah adik-adik berdiskusi, adik-adik akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas kepada adik atau dari kelompok 2. Adik Rizka silakan untuk mewakili teman-teman dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada adik Rizka, kami atau Pak Guru persilahkan. Iya, terima kasih Pak Guru. Iya, untuk soalnya saya baca dulu ya Pak Guru ya. Iya. Ya, yang nomor 1, berikan contoh kontribusi Abu Bakar yang kita nikmati sampai sekarang. Yang kedua, bagaimana beliau menghadapi umat yang ingkar zakat. Nah, saya mau jawab Pak Guru DP jawaban. Ya, silakan adik Rizka. Ya, untuk jawaban yang nomor 1, yaitu Al-Quran yang kita gunakan adalah satu kontribusi dari Abu Bakar.
Jawaban yang kedua, memeranginya dan memberantas para ingkar zakat. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita ke kelompok 1 yaitu diwakili oleh adik Paramita Isman Moluto. Kepada adik Paramita dipersilahkan. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Tugas yang pertama yakni terdapat 3 soal. Yang pertama, siapa yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad? Jawabannya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang kedua, apa kontribusi Khulafaur Rasyidin pertama? Jawabannya adalah banyak. Salah satu adalah mempersatukan umat, memberantas nabi palsu, dan menjaga kestabilisasian umat. Yang ketiga, sebutkan salah satu langkah penting yang diambil oleh Abu Bakar untuk menegakkan administrasi pemerintahan Islam. Jawabannya adalah menyusun dan mengumpulkan Al-Quran. Untuk tugas kedua, jawabannya yang pertama yakni Al-Quran. Yang kita gunakan adalah salah satu kontribusi dari Abu Bakar. Dan jawaban kedua yakni memeranginya dan memberantas para ingkar zakat. Baik, terima Sekian kasih. presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik Paramita telah mewakili teman-teman dan jawabannya sangat bagus. Berikan aplaus kepada adik Paramita. Baik adik-adik, setelah pemaparan kelompok tadi, maka selanjutnya kita setelah memaparkan tugas tadi, akhirnya kita tahu bersama bahwa kontribusi Umar Abu Bakar untuk dalam mengembangkan ajaran agama Islam itu benar-benar ada nyatanya, yaitu salah satu Al-Quran yang kita baca sekarang merupakan kontribusi yang sangat besar yang diberikan oleh Abu Bakar kepada kita sebagai umat muslim. Baik adik-adik, selanjutnya Pak Guru menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita untuk memahami, betapa pentingnya kita untuk mencari tahu apa saja kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama oleh Abu Bakar, yang dimana beliau adalah orang yang pertama juga telah membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan Isra Miraj, dan beliau juga adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam. Kemudian adik-adik, Pak Guru mempertegas bahwasannya ketika adik-adik berada di rumah jangan hanya menggunakan handphonenya untuk menonton yang tidak bermanfaat. Baik adik-adik, setelah pemaparan tersebut, maka Pak Guru memerintahkan kepada adik Paramita untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini sebelum kita menutup pelajaran. Kepada adik Paramita agar kiranya dapat menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Guru. Kalau menurut saya pembelajaran hari ini yang bisa saya dapatkan pada materi yang diajarkan yakni ternyata Khulafaur Rasyidin yang pertama itu adalah Abu Bakar, dan beliau juga adalah khalifah. Jadi bagi umat itu sangat besar. Salah satunya mempersatukan umat,
menjaga kestabilisasian umat, menyusun dan mengumpulkan Al-Quran. Baik, Begitu terima menurut kasih. saya, Pak Guru. Terima kasih. Iya, terima kasih adik Paramita. Berikan aplaus kepada adik Paramita. Baik adik-adik, setelah adik-adik telah mempelajari kontribusi apa saja yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Pak Guru ingin bertanya kepada adik-adik, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang paham dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dan oleh teman-teman yang telah mempresentasikan materi pelajaran pada pagi hari ini? Bagaimana adik-adik? Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Sangat menyenangkan, Pak Guru. Menyenangkan, Pak Terima Guru. kasih. Sangat Bagus. menyenangkan, Pak Guru. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin memberikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya yaitu ketika kita berada di rumah, kita harus memanfaatkan handphone untuk menonton di YouTube, yaitu kisah tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin di sini yaitu Umar Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Agar adik-adik tidak hanya mengetahuinya ketika kita berada di sekolah, ya adik-adik, kita harus memanfaatkan teknologi sekarang untuk mencari tahu materi-materi pendidikan agama Islam, terkhususnya yaitu kisah atau peran dan kontribusi Khulafaur Rasyidin. Dengan berakhirnya pemberian tugas dari Pak Guru, mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan doa saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.